Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ikhwah kaum muslimin muslimat a'azana wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini yang bertepatan dengan tanggal 19 Rajab ya, karena di bulan Rajab ini Masehinya dan Hijriahnya itu bareng ya. Mudah-mudahan nanti ketemu Ramadan kaum muslimin juga bareng tanggal puasanya. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk mengkaji hadis arba'in, melanjutkan hadis yang kemarin sudah kita bahas, hadis ke-18. Nah, sekarang hadis yang penting, yaitu hadis ke-19, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah namanya, ya, Abul Abbas itu nama kunyahnya. Nama dia Abdullah, bapaknya Abbas. Berarti Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Ya, radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menjadi sepupu Rasulullah SAW karena beliau anak Abbas. Abbas adalah paman Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muttalib. Namun ketika di masa hidupnya Nabi, jarak atau gap antara beliau dengan Nabi itu jauh. Kalau sepupuan, beliau waktu itu masih kecil ketika Nabi SAW pada masa kerasulan. Beliau masih kecil. Ya, dan beliaulah yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah anak ini pemahaman agama yang benar dan ajarkanlah dia tafsir. Maka Abdullah bin Abbas tampil sebagai ulama tafsir dari kalangan sahabat. Bahkan beliaulah, walaupun waktu itu beliau masih kecil atau masih belia, tapi beliau diajak oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Yang biasanya Umar bin Khattab di masa kekhalifahan beliau hanya mengajak sahabat-sahabat senior untuk ikut musyawarah Umar dalam menentukan keputusan. Tapi Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas, sehingga waktu itu sahabat-sahabat yang senior pun rada-rada minder. Ini ngapain Abdullah bin Abbas masih muda begini ngikut-ngikut majelis kita. Karena Umar tahu Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi, pemahaman agama yang kuat dan ilmu tafsir. Baik. Nah, kita masuk ke hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah berada di belakang Nabi. Faqala ya gulamu, kata Nabi SAW, wahai ananda, inni uallimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi yang mesti kita cermati, hafalkan dan perhatikan agar kemudian kita yakini, kita amalkan dan sebisa mungkin kita sampaikan. Apa pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas dan kepada kita? Yang kata Nabi, aku akan ajarkan pada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Ihfad dinah, jagalah agama Allah. Jagalah agama Allah dengan Anda melakukan
apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah dengan menjauhinya. Ini bentuk menjaga Allah. Bukan maksudnya Allah kita proteksi, kita jaga Allah, nggak butuh dari itu. Nggak butuh penjagaan yang demikian. Bahkan Allah adalah Al-Hafidh. Justru adalah Allah yang menjaga seluruh makhluk. Menjaga alam ini. Menjaga seluruh planet muka bumi ini. Langitnya, penghuninya, semua. Matahari, bulan, Allah jaga di situ. Alam semesta ini Allah jaga. Kalau Allah nggak jaga udah hancur. Antara bumi, matahari, bulan, planet-planet, air laut. Air laut itu nggak pernah namanya luber. Padahal kejatuhan air hujan. Kejatuhan air dari seluruh mata air. Kejatuhan air dari seluruh sungai. Limbah-limbah manusia yang berupa cairan. Semua lari ke laut. Dan laut ribuan tahun nggak pernah yang namanya menjadi luber. Penuh. Kenapa bisa begini? Allah jaga. Allah jaga. Di sini Allah jaga. Nah, Allah bukan butuh penjagaan terhadap manusia. Kita jaga Allah seperti Allah menjaga kita. Tidak. Tetapi yang dimaksud ihfadillah. Jagalah Allah, yaitu jagalah Allah, jaga agama Allah. Dengan mentaati apa yang Allah perintahkan. Menjauhi apa yang Allah larang. Menjaga agama Allah itu dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan dicegah oleh Allah. Menjaga syariatnya. Nah itu. Maka konsekuensinya apa? Yahfadka. Kalau dalam ilmu nahwu, yahfadka itu jawab tolak. Atau jawab syart li fi'lin mahdhuf. Kalau Anda jaga Allah dengan tadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, melindungi diri dari hal-hal yang diharamkan, maka jawabannya Allah akan menjaga engkau. Yahfadka. Nah ini dari aspek balasan dari Allah. Jawaban dari Allah. Apabila seseorang telah menjaga agama Allah dalam bentuk tadi melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, memproteksi diri dari hal-hal yang diharamkan dengan menjauhinya, maka Allah akan menjaga Anda. Keamanan apalagi yang lebih dari jaminan penjagaan dari Allah. Tidak ada keamanan yang lebih menenteramkan. Presiden, raja boleh dia mendapatkan penjagaan ring 1. Pas pampres. Dari udara, helikopter, pesawat tempur. Dari daratan, pasukan. Tapi dia tidak bisa menjaga diri dia sendiri. Kecuali dengan penjagaan Allah. John F. Kennedy dijaga oleh pas pampres Amerika yang sangat ketat, nomor 1 di dunia saat itu. Nyatanya ditembak mati. George Bush yang katanya, ini George Bush Junior, ketika sudah menghancurkan Irak dengan isu palsu bahwasanya Irak punya senjata pemusnah massal sebagai alasan bagi dia untuk membantai jutaan rakyat Irak dan mengeruk habis kekayaan Irak. Jumpa pers di Baghdad, ditimpuk sama wartawan pakai sepatu. Kalau ditimpuk pakai granat gimana itu? Gak ada yang bisa jaga. Gak ada jaminan pas pampres yang banyak demikian. Gak ada. Maka gak akan pernah terwujud rasa aman yang betul-betul nyata dari penjagaan makhluk. Raja presiden yang dikawal dengan sedemikian rupa itu akan diliputi oleh rasa was-was. Khawatir jangan-jangan ada penyusup yang membawa granat. Jangan-jangan akan ada rudal drone yang akan mengintainya. Ada rasa was-was. Tetapi apa yang kita harapkan lagi? Apa yang kita khawatirkan lagi setelah sudah dapat penjagaan dari Allah? Yahfadka, Allah akan menjaga engkau. Betul-betul dijaga. Dijaga bukan hanya dari hal-hal yang mengganggu dia secara hissiyah, secara indrawi, tapi juga ma'nawiyah. Dia dijaga dari kejahatan makhluk, bahayanya, baik hewannya, manusianya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Gangguan dari syaitan, gangguan dari iblis.
Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah dengan bentuk penjagaan terhadap agama Allah tadi, menjauhi yang dilarang, melaksanakan perintah. Maka engkau akan mendapatinya, mendapatkan Allah di hadapanmu. Di hadapanmu, yaitu di depanmu. Ya, dan Allah dekat dengan hamba. Allah itu qarib. Apa yang dekat dengan hamba? Apakah zatnya? Bukan. Bukan zatnya. Jadi apa yang dekat dengan hamba? Sifatnya, yaitu penjagaannya, ilmunya, pengawasannya, pertolongannya, dukungannya. Yang Nabi memberikan rasa ketenangan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar khawatir di Jabal Sur. Sudah dalam pengejaran, pengepungan musyrikin. Ketika Nabi hendak hijrah bersama Abu Bakar. Nabi itu hijrahnya duluan. Nabi itu hijrahnya belakangan. Jadi kaum muslimin sudah hijrah. Udah kalian berangkat, Nabi belakangan. Ini pemimpin begitu. Cari selamatnya belakangan. Bukan cari selamatnya duluan. Musyrikin dengan segenap cara dan upaya mereka semaksimal mungkin. Bahkan mereka membayar orang-orang yang bisa menghitung, melihat jejak-jejak kaki. Bukan cuma anjing yang mereka kerahkan. Anjing pelacak, orang-orang yang jago melacak kaki. Mereka kerahkan untuk mengejar Rasulullah SAW. Sampai di dalam gua, di Jabal Sur. Abu Bakar sudah ketakutan. Maka kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau khawatir. Sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa yang bersama Nabi dan Abu Bakar? Yaitu pengawasan Allah, ilmu Allah. Bukan cuma itu, yaitu penjagaan Allah. Pertolongan dari Allah. Sehingga hilanglah kekhawatiran dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka inilah orang-orang yang ada di hadapannya Allah. Yaitu bukan zat Allah. Tapi maksudnya pertolongan Allah. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang sabar, bersama orang-orang yang bertakwa, ma'iyah khassah wa ammah. Sifat kebersamaan Allah yang bersifat umum, yaitu pengawasan, ilmu, pendengaran, penglihatan. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Juga khassah. Secara khusus lagi, yaitu Allah menolongnya, menjaganya. Dan inilah kata Nabi SAW, tajiduhu tujahak. Maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Kemudian kata Nabi kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda minta pertolongan, kalau Anda minta pada pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Maksudnya di sini meminta hanya kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkan apa yang kita minta kecuali Allah yang mampu mewujudkannya. Jangan minta kepada makhluk. Minta keselamatan dunia akhirat, minta rezeki, minta keberkahan, minta ini dan itu tidak ada dari makhluk. Siapa yang punya? Jibril nggak punya, Nabi Muhammad nggak punya, Nabi Ibrahim nggak punya, malaikat di langit bumi nggak ada yang punya, hanya milik Allah. Lahu man fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Maka minta pada Allah. Kalau minta kepada selain Allah, boleh atau tidak? Nah, meminta kepada selain Allah ada dua macam.
Ya. Pertama, meminta kepada selain Allah tadi dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkan apa yang kita minta kecuali hanya Allah, diminta kepada selain Allah. Meminta kepada kuburan mayit, meminta kepada orang-orang yang dianggap sakti, meminta kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, maka ini adalah kesyirikan. Minta selamat dunia akhirat, minta ini, minta itu. Ini kesyirikan. Yang kedua, minta kepada makhluk dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh si makhluk tadi. Memang mampu dilakukan oleh makhluk. Maka ini boleh dengan catatan jika memang kondisinya membutuhkan atau mendesak. Namun yang utama menjauhinya. Bahkan dulu para sahabat menjauhi, kalau pedangnya jatuh, tolong ambilin dong. Para sahabat nggak mau. Dia turun dari kudanya, ambil pedangnya sendiri. Ya, itu. Padahal boleh nggak? Dia lagi di atas kuda, pedangnya jatuh. Mas, tolong ambilin pedang saya dong. Boleh nggak? Boleh. Tapi mereka nggak mau. Mereka turun dari kuda. Nah, ini yang utama. Ya, ini yang utama demikian. Tapi kalau boleh dalam keadaan mendesak, minta kepada makhluk dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh si makhluk tadi, itu tidak mengapa, boleh. Ya, dan kita disyariatkan memang tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Enggak boleh. Bahu membahu dalam kesyirikan, kemaksiatan, permusuhan, itu tidak boleh. Ya. Dan kita memang disyariatkan kalau kita mampu kita tolong orang. Wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong si hamba selama si hamba menolong saudaranya. Nah, itu boleh dalam hal-hal demikian. Bantu membantu, tolong menolong. Nah, itu tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Ya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau isti'anah. Nah, isti'anah itu ini lebih spesifik lagi. Yaitu thalabul aun. Yaitu minta. Tadi kan kalau Anda minta, mintalah pada Allah. Nah sekarang minta pertolongan. Kalau Anda minta, mintalah pada Allah. Kalau sekarang, jika Anda minta tolong hanya kepada Allah. Sama. Kalau tadi dikatakan meminta kepada makhluk ada dua. Meminta itu ada dua kepada makhluk. Ada yang pada hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkan kecuali Allah. Minta pada makhluk syirik. Pada hal-hal yang makhluk mampu mewujudkan itu boleh. Ya, jika memang dibutuhkan. Nah, sama demikian juga dengan isti'anah. Isti'anah itu talabul aun, meminta pertolongan. Kalau tadi meminta secara umum. Hukumnya sama. Kalau kita minta kepada makhluk yang tidak ada yang mampu mewujudkan kecuali Allah, syirik akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ikrarkan itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Dalam ilmu tafsir yang ini mengambil dalam ilmu bahasa Arab, iyyaka itu sebagai objek, na'budun hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya pada Engkau kami memohon pertolongan. Itu asalnya na'buduka wa nasta'inuka, asalnya demikian. Jadi kata ganti hanya kepada Engkau itu dengan domir muttasil kalau dalam bahasa Arab. Tetapi dirubah oleh Allah menjadi domir munfasil, kata ganti yang terpisah dan ditakdim didahulukan. Yang di sini dalam ilmu bahasa Arab memberikan keterangan kepada kita bahwa itu ada pembatasan kekhususan. Dibatasi minta dan dibatasi beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Jadi kalau mau mengartikan secara tafsir dan ilmu bahasa Arab,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada yang lain kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah, tidak kepada yang lain kami memohon pertolongan. Na'buduka wa la na'budu ghairak wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Nah, itu maksudnya. Saya barakallahu fiikum. Kemudian Nabi SAW mulai mengajarkan kepada Ibnu Abbas berikutnya. Ya, fa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Masyaallah. Ya. Fa'lam dan ketahuilah annal ummah, bahwa umat manusia dan jin, law ijtama'at, seandainya mereka berkumpul, bergabung semua, mereka berkongsi semua, bersekutu semua, ala yanfa'uka bi syai'in, untuk bisa memberikan, mendatangkan kepada Anda suatu manfaat, kebaikan. Mereka semua berkongsi, berserikat, bergabung, semua kasih kepada si fulan manfaat. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk engkau. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan seandainya mereka berkumpul semua, bersepakat, berkongsi, bersekutu semua untuk menimpakan bahaya, mudarat kepada engkau dengan suatu bahaya, mereka tidak akan pernah bisa membahayakan diri engkau, memudaratkan diri engkau, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untukmu. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena pencatatan takdir telah diangkat. Jadi catatan takdir kita ditulis oleh kolam 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Allah, uktub, tulislah. Qala, kata pena, maktub ya Rabb, apa yang aku tulis wahai Rabb? Uktub ma huwa kainun ila abad ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang terjadi untuk makhluk, jin, manusia, hewan, alam semesta ini, malaikat, semua sampai akhir masa. Ditulis oleh pena sendiri di lauh mahfud. Di lauh, lembaran-lembaran catatan takdir yang mahfud, yang terjaga. Terjaga dari apa? Kata ulama, pertama terjaga dari diketahui oleh satu makhluk pun, satu malaikat pun, bah nabi, rasul pun gak ada yang tahu itu. Itu rahasia Allah. Lauhul mahfud. Pertama terjaga dari diketahui oleh makhluk. Maka kalau ada orang yang mengatakan dia bisa meramal apa yang akan terjadi di masa mendatang, maka ini orang togut, kafir, bahkan orang yang mempercayainya pun juga kafir. Nabi sabdakan, man atakahinan aw arrafan fasadaqa fasalu an syai' wa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, peramal, kemudian dia bertanya suatu hal kepada peramal tersebut, membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, maka dia telah kafir. Apalagi si peramalnya, Pak. Ngeramal pakai tangan. Ya. Ngelihat bintang. Ngeramal masa depan. Tahun 2025 akan terjadi begini begitu, kata si togut ini. Ngeramal zodiak. Kayak anak-anak muda atau orang-orang zaman sekarang dihubungkan dengan bintang. Bintangnya apa? Ente Aries, Cancer. Oh, ini bulan ini Januari, lihat bintang. Oh, rezekinya seret nih. Kesehatannya bengek dan lain-lain nih. Oh, asmara, waduh, tolak semua. Wah, langsung. Waduh, langsung lemas dia. Aduh. Ini kekufuran. Kekufuran. Kenapa? Karena perkara gaib gak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, ini perhatikan. Pena telah diangkat
Pena pencatatan takdir telah diangkat, wajaffati suhuf. Dan lembaran-lembaran yang menjadi tempat pencatatan takdir, yaitu lauh mahfud, itu sudah ya kering. Nggak akan ada lagi revisi. Nggak akan ada lagi revisi. Itu sudah ditetapkan. Kapan ditetapkannya itu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadiral khalaik. Ya. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk. Qabla ayakhluqas samawati wal ard khamsina alfa sana. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, tapi 50.000 tahun kemudian Allah sudah catat takdir. Kita ini semua sudah ditakdirkan duduk di sini. Apa yang menimpa dari takdir, dari keburukan, kebaikan, itu sudah Allah tetapkan. Di hadis kedua, hadis Umar bin Khattab, tentang rukun iman, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik atau yang buruk, pernah kita bahas. Dan saya akan ulang lagi di sini mengenai tahapan beriman pada takdir. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Yang kedua, mengimani kitabah, pencatatan takdir. Nanti kita akan terangkan. Ini pernah kita bahas rinci di hadis kedua, hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab yang Jibril bertanya pada Nabi di hadapan sahabat dalam sosok seorang manusia biasa, yang sahabat nggak tahu itu Jibril. Yang ketiga, iman akan kehendak Allah. Yang keempat, iman akan penciptaan Allah. Yang pertama, ilmu, pengetahuan. Mengimani bahwa Allah mengetahui semua yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi jika itu terjadi. 4. Kita imani Allah mengetahui semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi jika itu terjadi. Allah mengetahui semua yang telah lampau, yang saat ini terjadi, semua yang akan datang sampai hari kiamat Allah tahu. Dan yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Apa contohnya yang tidak terjadi jika itu terjadi? Orang kafir di akhirat minta dibalikin ke dunia. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kata mereka. Wahai Rabb kami sudah mendengar, kami sudah beriman, kami sudah yakin sekarang, udah kami beriman. Udah imannya iman hakikat semua nih. Makrifat semua nih, udah gak ada keraguan secuil pun, udah ngelihat ini. Farji'na, kemudian kembalikan kamilah ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh deh. Allah kembalikan gak mereka ke dunia? Nggak terjadi kan? Tapi Allah tahu akibatnya jika itu terjadi. Lau ruddu la'adu, kata Allah. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka bakal balik lagi, kafir lagi, maksiat lagi. Kalau kita nih Pak, aduh coba aja ya. Kalau tahu begini saya akan begitu. Bisa terjadi, bisa terwujud nggak? Enggak terwujud ya. Tidak terjadi. Terus betul-betul enggak apa yang terjadi nanti jika itu terjadi seperti yang kita katakan? Kalau begini saya akan begitu. Ya. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Ternyata bisa jadi lebih parah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ada orang pecandu narkoba. Tolong bebasin saya janji. Tobat, saya nanti itu. Enggak bisa. Udah. Dibebasin saya. Udah dibebasin.
Ternyata setelah bebas lebih parah. Ya. Awalnya pecandu, pas setelah bebas jadi pengedar. Jadi bandar. Lebih parah. Nah, kalau Allah tidak, ilmu Allah mencakup 4 hal tadi. Yang kedua, mencakup tentang kitabah. Kita imani semua yang telah sedang akan terjadi, semua Allah telah catat. Fi kitabim muajjalah. Semua telah catat di catatan takdir. Yang ketiga, kehendak. Maksudnya apa? Kita imani semua yang telah sedang akan terjadi itu berdasarkan kehendak Allah. Namun masalah kehendak Allah atau masyiah ini harus diperhatikan. Kalau enggak paham ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 kehendak. Kehendak yang pertama namanya iradah syar'iyah. Iradah apa namanya? Syar'iyah. Maksudnya apa? Allah menghendaki agar Fir'aun beriman. Allah menghendaki Musa beriman. Allah menghendaki Umar bin Khattab beriman. Allah menghendaki Abu Jahal beriman. Allah menghendaki iblis beriman. Sebagaimana Allah menghendaki Adam beriman. Emangnya Allah nggak menghendaki iblis beriman? Menghendaki, man. Ya. Bahkan ketika iblis nggak mau sujud penghormatan pada Adam, padahal Allah sudah perintahkan. Allah tanya, ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah menghendaki Musa beriman. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Allah utus Musa. Idhab ila Musa innahu tagha. Pergi kamu ke Musa, dakwahin dia. Dia udah melampaui batas. Allah menghendaki. Ini kehendak Allah yang pertama, iradah syariah. Allah ingin kita taat. Allah utus kepada kita Nabi Rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Allah jadikan hikmah dari berbagai peristiwa agar kita mengambil pelajaran. Allah menghendaki kita berada semua dalam kebaikan. Ini iradah atau kehendak yang pertama. Namanya apa? Iradah syariah. Kehendak Allah yang kedua, iradah kauniyah. Apa maksudnya? Allah menghendaki semua yang akan terjadi. Kafirnya iblis, kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Jahal. Allah kehendaki dalam iradah kauniyah ini. Sebagaimana Allah kehendaki juga dalam iradah kauniyah ini. Berimannya Musa, berimannya Adam, berimannya Umar bin Khattab. Allah yang kehendaki. Iradah kauniyah. Maka yang pertama tadi iradah syariah, dia tidak akan terwujud realitanya, terwujud kejadiannya kalau tidak berkesesuaian dengan iradah yang kedua kauniyah. Paham sini Pak ya? Kita lihat ulama-ulama kita meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan kebaikan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas, Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah. Maka kehendak Allah atas kematian mereka di atas kebaikan itu dengan 2 kehendak. Iradah syariah dan kauniyah. Kita lihat para sahabat, mereka semua orang-orang yang luar biasa mati di atas kebaikan. Allah menghendaki mereka berada di atas kebaikan dengan iradah yang pertama syariah. Dan ternyata realitanya memang demikian. Berarti Allah memang kehendaki dengan iradah yang kedua kauniyah. Kita lihat Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Ya, yang terwujud ternyata hanya iradah kauniyah. Iradah syariahnya tidak terwujud. Allah menghendaki Abu Jahal beriman, dia nggak mau. Perhatikan di sini. Nah, kemudian paham ya? Ini waktu itu udah kita bahas di hadis kedua. Ini pengulangan aja. Ya, karena level ngaji kita begini, ya nggak ada murojaah, nggak ada ujian, diulang-ulang juga belum tentu nyangkut. Nah,
Ya. Ya, masih mending masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ada yang nyangkut tuh Pak dari kuping kanan lewatin keluar kuping kiri. Ini masuk kuping kanan keluar kuping kanan juga. Mantul. Apaan tadi? Gak tahu apa sih? Nah, tapi memang begini keadaan kita. Ya, yang penting kita semangat belajar. Ya, semangat belajar. Kalau nanti ternyata nggak paham, itu jangan jadi faktor untuk menyebabkan kita mundur dalam dunia ngaji. Yang Allah kehendaki dari kita, kita belajar agama, berusaha semaksimal mungkin mengamalkan, kalau bisa menyampaikan, dengan berbagai sarana dan kemampuan yang sesuai dengan ada kita sekarang. Jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Kalau memang belum paham sekarang, mungkin nanti Allah berikan pemahaman di masa yang mendatang. Karena memberikan pemahaman itu bukan di tangan guru, bukan di tangan buku, tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, Allah akan berikan pemahaman agama kepada dia. Siapa yang memberikan pemahaman agama? Guru atau Allah? Allah. Gak ada yang bisa memberikan pemahaman kecuali Allah. Ini taufik. Ya. Dulu ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menjadi guru di Mesir. Salah seorang muridnya Rabi' bin Sulaiman, lama pahamnya. Ini level gurunya Imam Syafi'i ini. Bukan ustadz-ustadz kita. Zaman sekarang mau ustadz kita yang canggih, doktor, profesor, sampai kiamat, gak akan pernah bisa menandingi setengah dari Imam Syafi'i. Siapa guru yang paling hebat sekarang? Taruh tuh dikali 10.000 lagi model kayak dia. Taruh lagi 1 juta lagi. Kumpul tuh semua syekh semua. Digabung menandingi kehebatan Syafi'i. Sampai kiamat gak akan pernah bisa menandingi Syafi'i. Ternyata ada murid Imam Syafi'i namanya Rabi' bin Sulaiman. Itu susah sekali pahamnya. Sampai Rabi' bin Sulaiman sedih. Imam Syafi'i sampai menghibur, "Wahai Rabi', kalau ilmu itu seperti makanan, saya suapi kamu sampai kenyang. Saya suapi kamu itu sampai kamu merasa kenyang." Tapi ilmu itu bukan begitu. Ilmu itu, ini ilmu agama maksudnya. Dia adalah cahaya dari Allah. Dahulu Imam Syafi'i di masa kecilnya punya guru namanya Imam Waqi' ibn Jarrah. Imam Syafi'i sulit menghafal. Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi'. Sa'altu ila Waqi' su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi lianna ilma Allahi nurun wa nurullah la yuhda lil asi, kata Imam Syafi'i. Saya pernah mengadu kepada guru saya Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu agama adalah cahaya Allah. Sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ada orang yang gak maksiat juga. Dia sudah meminimalisir maksiat. Dia sudah senantiasa taat. Menjaga perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Namun lemot-lemot juga. Loginnya lama. Gak mudeng-mudeng ini. Udah terus saja belajar. Pusing, gak pusing. Waduh, itu nikmat Pak. Saya selalu bilang ke santri-santri di pondok saya. Ya, kita kalau belajar nahwu itu susah. Qaidul i'rab, qatur nada, alfiyah Ibnu Malik. Meledak tuh pala anak-anak. Waduh. Kita bilang,
Orang di luar sana pusing mikirin dunia. Kita di sini pusing mikir ilmu Allah, ilmu agama Allah. Maka bapak-bapak kalau ngaji, ibu-ibu kalau ngaji terus pusing, itu nikmat. Itu nikmat, bukan beban. Orang mikir dunia baru beban. Mikir gimana ini bayar utang. Beban itu. Itu nggak ada kenikmatannya itu. Kalau ada orang nikmat mikirin belum bayar utang tuh orang yang nggak waras itu. Nikmatin aja. Loh, nikmatin bayar, nikmatin. Bisa begitu nikmatin aja. Enggak. Ya, tapi kalau kita nih mikirin nih. Ya hadis tadi itu hadis arba'in. 4 tahapan beriman pada takdir. Terutama yang ketiga, takdir syariah kauniyah. Nanti ya bapak-bapak, ibu-ibu kalau nggak paham ditanya tuh tadi. Ya. Soalnya khawatirnya saya nggak tahan nih pas tadi saya terangin iradah, kehendak Allah syariah, kehendak Allah kauniyah. Wajah-wajahnya mencurigakan ini. Mencurigakan blank. Ini apa lagi ya? Nggak apa-apa. Nanti, hah? Nikmati. Ini baru dinikmati. Pusing. Di akhirat bapak-bapak akan merindukan ini coba yang paling banyak di dunia. Ini baru kenikmatan, Pak. Ya Allah, kapan lagi kita pusing mikirin agama, ya Allah. Pusingin mikirin dunia mulu, padahal rezeki udah Allah jamin, masih ya kita pusing. Kita pusing mikirin dunia. Kita dihinggapi oleh setan, rasa was-was. Seakan-akan Allah nggak sempurna. Razak namanya, Razak yang maha pemberi rezeki. Rezeki kita itu akan habis jatahnya kalau kita mati. Maka orang yang mati habis jatah rezekinya di dunia. Selama masih hidup ada rezekinya di dunia. Tinggal kita jemput dengan cara yang halal. Ada yang jalannya seperti jalan tol, ekspres, ada yang rumit. Itulah kehidupan. Yang jalannya rumit, Allah kehendaki kebaikan juga. Allah tahu. Ini kita yang kere-kere ini, Allah tahu keadaan kita. Ini kalau kaya nih belangsak ini. Ya, sombong dia. Koron itu Pak, miskin, dia baik dulu. Minta doa Nabi Musa, didoain sama Nabi Musa. Kaya dia. Bagus langsung. Ketika ditanya, ini korun kamu bisa kayak gini. Itu kufur nikmat. Orang kalau ditanya gitu langsung, alhamdulillah ini dari Allah. Ini titipan dari Allah. Oh dia enggak korun. Inna ma'utituhu min ilmin indi. Oh ini saya diberikan karena ilmu pengetahuan yang ada pada saya. Ya. Itu seperti para motivator. Motivator itu kelas bisnis itu hati-hati ikut kelas-kelas kayak begitu. Saya bukan melarang ya, tapi hati-hati dari takabur mereka. Bisa closing, bisa berhasil gini karena kehebatan dia. Bisa apa dia? Bisa apa? Enggak ada. Kecuali dengan daya dan upaya dari Allah. Pertolongan Allah. Lihat tuh motivator kelas-kelas bisnis itu mengajarkan kita takabur, Pak. Bukan kalimat-kalimat syukur yang lebih utama, yang pertama mereka ucapkan. Tidak, tetapi adalah apa? Kejumawaan, kebanggaan terhadap kemampuan diri. Coba lihat itu, saya pernah lihat beberapa kali cuplikan. Saya nggak pernah ikut ya kelas motivator gitu. Bayar apa? Puluhan berjuta-juta, ratusan ribu. Investasi apaan? Waktu saya dapat apa investasi? Dapat saham, dapat apa? Oh ikutnya itu namanya investasi. Padahal bayar 3 juta di hotel sekian. Cuman dapat makan sama coffee break. Lah nginep di hotelnya 3 juta bisa sepekan. Seminggu dapat makan pagi. Dapat apa? Oh dapat kelas. Arahan, bla 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 bla. Lihat yang diajarkan oleh mereka, Pak. Kalimat-kalimat takabur.
Saya bisa, saya bisa. Kan begitu, ya. Saya bisa, saya mesti closing. Ketika closing, wah ini. Mereka kan rata-rata itu menjual kemampuan yang entah betul atau tidak mereka dapatkan. Saya bisa begini karena ini. Perusahaan saya sekian. Nah, itu kan yang jadi daya tarik orang-orang. Karena dia dinilai punya experience, punya pengalaman, punya bla 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 bla. Kalau enggak ada yang mau ikut kelas dia. Ayo ikut kelas bisnis saya. Ente siapa? Saya bukan siapa-siapa. Ya udah ngapain ikut? Seorang mukmin gak boleh gitu, Pak. Ini habis subuh, Pak, diajarin oleh Nabi SAW. Habis subuh sama habis asar siang diajarin sama Nabi SAW, kita baca ini, Pak. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis aslihni sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang belum hafal dihafal. Yang pernah hafal tapi lupa diingat kembali. Yang belum pernah hafal coba dihafal. Yang baru dengar cari tahu. Nabi tiap pagi dan sore berdoa, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri tidak butuh makhluknya. Birahmatika astagis, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, bereskanlah urusanku ya Allah semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau serahkan diriku, urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Apa yang bisa kita kerjakan dari segala urusan kita dengan diri kita sendiri? Ada? Gak ada. Gak bisa kita kerjain kecuali dengan bantuan Allah. Maka seorang mukmin tidak akan pernah lepas dari permohonan, permintaan, ketergantungan kepada Allah walau sekejap mata pun. Kapan kita meyakini kita bisa sendiri bla bla tanpa peran dari Allah? Gak ada. Gak ada, Pak. Maka seorang mukmin demikian, dia tawadhu, rendah diri di hadapan Allah. Kalau dapat rezeki dia bersyukur. Syukurnya dengan 3 hal. Dengan lisan. Tidak seperti Qarun tadi. Dengan lisan ini alhamdulillah dari Allah. Ketika dia sebut-sebut nikmat dari Allah pun bukan dalam rangka pamer, flexing, bangga diri. Enggak. Syukur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun nikmat Rabbmu boleh sampaikan. Bukan dalam rangka berbangga-bangga. Enggak. Dalam rangka menyampaikan nikmat Allah. Ini dengan lisan. Jangan sampai seperti orang-orang kafir. Orang-orang kufur nikmat. Mereka tahu nikmat dari Allah tapi mereka ingkari. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu itu nikmat Allah tapi mereka ingkari. Nikmat Allah disyukuri dengan lisan. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan hati, yaitu kita yakini ini dari Allah. Bukan meyakini ini memang dari saya. Yang ketiga, dengan amal anggota badan. Maksudnya apa? Nikmat tersebut kita arahkan kepada kebaikan. Dapat kesehatan, sholat, ngaji, berbuat baik. Dapat rezeki, berbuat baik. Kata Abu Hazm, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah azza wa jal fahiya baliyatun. Semua nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, dapat duit malah maksiat, dapat kesehatan malah maksiat, maka hakikatnya itu bukan nikmat, tapi itu adalah baliyah, bencana, malapetaka yang akan semakin menyudutkan orang tersebut di akhirat kelak. Jadi istidraj buat dia. Istidraj. Kata Nabi SAW, idza ra'aita Allah yu'ti al-abda ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asih fa'lam fa innahu dzalika istidraj. Apabila Anda melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa aja yang dikehendaki oleh hamba itu, dia mau ini dapat, dia mau itu dapat dunia, bahkan dia jadi orang terkaya di dunia, dan Anda lihat dia terus menerus maksiat, kafir, maksiat, nggak beriman, maka ketahuilah itu istidraj.
Dunia ini kecil bagi Allah, dan memang Allah tidak menghendaki mukmin ini dapat dunia banyak-banyak. Di Al-Quran dunia itu celaan semua. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Dunia ini cuma tipu daya, sendau gurau, begitu aja. Di Al-Quran nggak ada kalimat di Al-Quran memuji dunia ini, nggak ada. Dicela semua, dicela aja. Disifati sendau gurau, permainan. Maka Nabi katakan, lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia di sisi Allah, ya, seandainya dunia ini di sisi Allah, itu nilainya setara dengan satu sayap nyamuk yang Allah ciptakan 2 sayap nyamuk bagi dunia. Masa minha kafiran syarbatama. Allah tidak akan beri orang kafir walau seteguk air pun. Tapi karena dunia nggak ada nilainya di sisi Allah, Allah berikan orang kafir bukan cuma seteguk air, pabrik air minum mungkin mereka punya. Maka kita lihat daftar orang-orang terkaya di dunia, namanya itu kafir semua. Tapi karena tadi sudah bel, hadis ini belum selesai. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Tapi sudah sampai pada inti hadis. Ya, Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nanti ada sambungannya, wa bi riwayatin. Ya, nanti insya Allah kita akan sambung lagi sedikit sebelum masuk ke hadis 20. Nah, baik. Ya, silakan. Ada yang tadi kan menyampaikan masalah ramalan Ustaz ini. Kan sekarang ini banyak sekali ramalan Gus Dur yang benar berdasarkan itu. Katanya ramalan Gus Dur itu jadi kenyataan. Terus akhirnya makamnya Gus Dur banyak dikunjungi orang itu gimana Ustaz? Langsung jawab apa lah, kumpulin dulu. Harus diperhatikan beda ramalan dengan prediksi. Harus diperhatikan ya, beda ramalan dengan prediksi. Prediksi itu bukan ramalan. Ya. Analisa. Bapak lagi nonton bola, setelah ngelihat babak pertama, kayaknya babak kedua begini nih. Mulai deh Bung Towel bicara. Udah ngeliat nih, babak pertama begini nih, susunan pemainnya begini nih. Kata Bung Towel, company semua nih. Pemain Indonesia timnasnya company semua nih. Babak kedua kayaknya bakal begini nih. Ternyata betul seperti yang dia katakan. Ramalan? Bukan. Kalau ramalan ya kafir lah si Bung Towel. Atau kita yang mempercayainya. Itu contoh aja ya. Maksud saya ini Bung Towel ini maksudnya setiap orang yang komentator. Bapak pun juga begitu ya. Bagi yang nonton bola misalkan ya. Itu bukan ramalan. Kalau ramalan itu menerka perkara gaib. Ini enggak, ini udah ngelihat nih. Ya, sama walaupun dinamakan ramalan padahal itu prediksi, ramalan cuaca. Udah tahu mendung gini nih. Oh, ini ramal perkiraan nih cuaca hari ini. Hujan. Itu udah ada indikasi. Itu bukan ramalan. Mungkin yang dimaksud Gus Dur terlepas dari pembahasan yang lain dari akidah Gus Dur, tapi di kasus ini mungkin ya, saya juga tidak tahu persis seperti apa redaksi ucapannya itu yang dia dikatakan meramal-meramal itu. Mungkin itu prediksi. Ya, itu prediksi. Sama lah ketika kita ngelihat kondisi perekonomian bangsa kita kayak begini, utang numpuk. Ya, 10 tahun dulu habis sama si bapaknya Pupu Papa. Bapaknya Pupu Papa. Mulyono. Lihat. Nggak jelas ya kan. Nipu-nipu aja. Katanya punya mobil nasional. SMK udah dimandiin pakai air kembang.
Malah mobil Cina yang masuk. Mobil Jepang, mobil Eropa tetap bertahan. Mobil Cina masuk. Mana tuh mobil nasionalnya SMK? Halu. Terus kita dulu gimana? Kena prank. Ya. Nih duit 11.000 triliun udah di kantong katanya. Bebas dong bayar utang. Utang aja kan 10.000 triliun. Apa 9.000. Bayarin aja dari situ udah. Gak ada. Ya, nah ini bangsa ini udah terpuruk nih. Masuk Presiden Prabowo. Ada pengamat bilang, ini ekonomi kita gak akan bisa bangkit. Bla 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 bla. Pengamat ini. Berdasarkan analisa dari apa yang telah terjadi 10 tahun bersama Mulyono. Ya, Mulyono itu siapa sih? Nah, kok bisa jadi Mulyono ya? Bapaknya pupu bapak. Saya ikut-ikutan orang aja loh, Mulyono. Mulyono siapa sih? Oh itu Jokowi, jadi ikut-ikutan Mulyono. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi Mulyono. Nah, apakah nama asli atau nama panggilan atau apa? Ya. Nah, ada pengamat bilang, mungkin ini sampai periode Prabowo 2 periode sekalipun itu nggak akan bisa bangkit lama. Ternyata, naudzubillah misalkan ya, kejadian nggak bangkit. Apa kita bisa katakan, oh benar tuh ramalan itu? Bukan. Atau sebaliknya, ada pengamat yang mengatakan, oh dengan cadangan kekayaan alam di Indonesia demikian, dengan sumber daya alam Indonesia demikian, dengan semakin meningkatnya produksi ini begini begitu, ini kita akan mampu menyelesaikan hutang kita kepada Cina dalam 5 tahun ke depan. Dan ternyata insya Allah 5 tahun ke depan lunas semua. Lunas semua. Apakah dia meramal? Tidak. Sudah ada indikasi. Seperti pengamat juga yang mengatakan nggak ada yang diekspor dari Indonesia yang bernilai. Sekali yang diekspor dikorupsi mulu. Sumber daya alam dikorupsi mulu. Lihat tuh timah 300 triliun. Dikorupsi oleh baru 1 orang. Koruptornya tuh banyak, cukong-cukongnya banyak. Tumbalnya yang ketahuan aja tuh. Dia itu yang 300 triliun, yang lain ribuan triliun. 3.000 triliun, Pak. Ya. Berapa ribu triliun tuh? Timah. Ribuan triliun. Ya. Kemudian ada pengamat bilang, wah kalau begini Indonesia nggak akan bisa dapat pemasukan. APBN-nya pun nggak bisa belanja. Bisa kecuali dari pajak. Benar sekarang dari pajak. 80%. Apakah itu bisa orang dibilang peramal? Bukan. Pengamat. Prediksi. Jadi harus dibedain antara ramalan dan prediksi. Bagaimana Nabi yang mengatakan semua akan terjadi begini begitu, ternyata kejadian Nabi prediksi? Bukan. Nabi meramal? Ya bukan lagi. Terus apa? Wahyu dari Allah. Kan Nabi katakan, ya, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di masa Nabi enggak ada. Enggak ada. Di masa Nabi itu enggak ada. Satu. Sahabat semua. Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah. Sampai Arab Baduy itu satu semua pemahamannya. Enggak ada yang beda-beda. Tapi tiba-tiba Nabi katakan di hadapan sahabat, umat akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya berada di neraka ancamannya. Kecuali satu. Terjadi. Nabi katakan, ya, akan terjadi begini, begitu. Itu ramalan? Bukan. Itu prediksi? Bukan. Itu apa? Wahyu dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah, ya, apa yang diucapkan oleh temanmu Muhammad itu, ya, melainkan itu yang diwahyukan dari Allah. Apa yang Allah wahyukan diucapkan oleh Nabi terjadi. Lihat dalam hadis kedua Jibril, ya. Nah, Jibril bertanya, kapan hari kiamat? Mata sa'ah. Kata Nabi yang bertanya dan yang ditanya sama aja nggak tahu. Sebutin tanda-tandanya amaratiha. Oh, Nabi sebutin tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Nanti akan ada budak yang melahirkan tuannya. Ya, kemudian apa? Nanti ada orang Arab, Baduy yang nggak pakai baju, nggak pakai sendal, nyeker, ngangon kambing, orang Arab gurun. Yang miskin, ternyata nanti kata Nabi, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Terjadi nggak? Lihat tuh di Uni Emirat Arab, di Dubai, di Abu Dhabi. Itu negara miskin 34 tahun lalu.
Nggak usah lama-lama kok prasejarah, kok zaman penjajahan. Bukan. Tahun 70-an itu negara miskin. 60-an miskin. Gurun semua. Apa yang mau diharapin? Ditemukan kilang-kilang gas. Kilang minyak. Bumi yang... akhirnya kayak apa tuh? Kata Nabi, mereka mendirikan bangunan. Yatatawwaluna fil bunyan. Berlomba-lomba diriin bangunan. Langsung bikin menara tertinggi di dunia. Burj Khalifa di Dubai. Sultan yang di Abu Dhabi, dia juga panas. Oh, ntar kita bikin di Abu Dhabi. Yang di Arab namanya Bin Talal. Oh, lagi bikin di Riyadh. Mau ngalahin tuh yang di Dubai. Lagi bikin. Udah ada anggarannya. Bin Talal namanya. Wah. Luar biasa. Orang Arab semua. Di Kuwait nggak tanggung ini lagi juga. Di Kuwait. Dia gurun dibikin laut. Jadi air lautnya dialirin ke gurun. Dia mau bikin keren. Terinspirasi sama di Itali. Kotanya di tengah sungai. Nah, mungkin sebagian juga. Oh, dia terinspirasi tuh. Gimana tuh caranya tuh. Kuwait City dan kota-kota lain di Kuwait. Petrodolar mereka. Mereka negara-negara yang kekayaan minyaknya. Apalagi Uni Emirat Arab. Ya. Itu Uni Emirat Arab sampai gak bisa nampung minyak dan gasnya. Sampai mereka minjem lahan di India dengan balasan ada India dapat. Untuk menyimpan hasil bumi mereka. Lihat tuh kayak apa tuh di Dubai. Di Uni Emirat Arab. Hansipnya aja. Security-nya mobilnya Ferrari, Pak. Beneran loh. Polisinya mobilnya Ferrari. Mobilnya Ferrari, hansipnya Ferrari itu polisinya. Dikasih sirine di atas. Chatnya sama polis. Waduh, ngeri banget. Saking bingung duitnya mau diapain. Kota termewah di dunia di mana sekarang? Di Dubai. Bukan lagi di New York, bukan. Apalagi Los Angeles, ada kebakaran, alhamdulillah. Syukurin itu, alhamdulillah. Ya, tapi begitu Pak ya. Cukup. Kalau mengikuti intuisi itu gimana? Feeling. Ya, lebih mirip feeling. Nggak apa-apa. Bukan bukan meramal itu. Meramal itu meyakini perkara yang gaib dengan keyakinan saya tahu. Nah, itu meramal. Iya, yang gaib. Nah, itu meramal. Tapi kalau mengikuti feeling itu bukan. Bapak-bapak punya anak. Bapak-bapak tahulah anak-anak bapak 1, 2, anak pertama, anak kedua karakternya. Ya, mungkin ada kebijakan dari bapak-bapak terhadap anak itu yang beda-beda. Kenapa? Karena feeling bapak-bapak. Yang nih baik nih, yang nih rada bangor nih, yang nih ditahan dulu nih. Nah. Anaknya mungkin, kok saya beda ini diperlakukan? Kita nggak mampu mengungkapkan. Tapi kenapa? Ikutin apa? Kata hati kan? Nah, ikutin kata hati. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Ya, berdasarkan pengamatan dan seterusnya. Nah, itu biasa kayak gitu. Ya, itu bukan sebagai sebuah hal yang dianggap meramal, bukan. Kalau meramal itu berat ya, kekufuran. Tapi itu ibu-ibu udah ngipas-ngipasin makanan itu. Nah. Udah dilalerin itu berarti. Nah. Sedikit ya. Dengan takdir tadi, orang nanti mengaitkan dengan fungsi doa. Kalau gitu fungsi doa masyarakat. Hakikatnya lah dalam hadis tidak ada yang merubah takdir kecuali doa ya. La yaruddu takdir adalah doa. Sebenarnya yang takdir yang berubah itu bukan takdir yang di Lauhul Mahfuz. Ya, tapi catatan takdir yang lain, yang tahunan. Kan ada catatan takdir di tahunan tuh di Lailatul Qadar. Nah, yang di Lauhul Mahfuz tuh nggak berubah. Yang kata Nabi, ini pena udah diangkat, lembaran udah mengering. Pertama itu. Yang kedua, ketika kita doa sudah ditakdirkan belum?
Ini misal begini nih, kita terancam nih, mau dapat bencana. Ancamannya itu di depan mata. Kita berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku. Dari ancaman yang sudah di depan mata. Ketika kita berdoa, sudah Allah takdirkan belum? Udah, masa belum? Udah Allah takdirkan. Ini orang bakal berdoa. Udah kan? Terus ancaman datang di depan mata, Allah sudah takdirkan. Kemudian hasilnya ternyata selamat dari ancaman tersebut, Allah sudah takdirkan belum? Takdirkan juga. Ya udah, itu seakan-akan kita mengambil sebab aja. Kayak rezeki ya, apa yang kita makan hari ini, misalkan nasi uduk atau apa tuh, entar itu sudah Allah takdirkan, tinggal dijemput. Dijemputnya aja kita lakukan. Nah, menjemput takdir tadi itu, menjemput rezeki tadi, kalau itu dengan usaha kerja, ini menjemputnya dengan doa. Takdir yang baik, menjemputnya dengan doa. Dan ketika kita berdoa pun sudah Allah takdirkan. Ya. Ada orang yang kebakaran, gempa, yang lain meninggal. Dia pada lagi tidur. Selamat dia. Udah memang Allah takdirkan dia selamat. Ya. Yang lain doa tetap mati. Tetap mati. Ya. Ya kan begitu? Nah, tetap mati, ketimpa juga. Ya, diserang sama itu. Yang lain berdoa mati juga. Ya memang Allah sudah takdirkan. Ya. Nah, ada orang yang lagi tidur selamat dia. Anak kecil bahkan, anak kecil itu belum kenal doa, ya kan. Selamat di Tuhan, ternyata ada anak kecil yang selamat. Itu memang Allah sudah takdirkan. Jadi bukan berarti maknanya begini, Pak. Bukan maknanya Allah sudah tentukan si fulan tahun ini, bulan ini, pekan ini dia dapat mudarat. Di Lauhul Mahfuz sudah Allah tentukan. Dicatat oleh kolam, gara-gara dia berdoa direvisi, nggak jadi. Nggak, bukan maknanya itu. Ya, maknanya itu ada dua, yaitu yang pertama tadi, takdir yang dirubah dalam doa itu adalah bukan takdir yang di Lauhul Mahfuz, tapi yang ditentukan yang dicatat malaikat di takdir tahunan, Lailatul Qadar. Tuh, malaikat tahu, tapi kalau Lauhul Mahfuz malaikat nggak tahu. Malaikat tahu takdir kita ini dari Allah nih. Kita berumur 4 bulan di perut ibu. Di hadis keempat arba'in, hadis Ibnu Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi malakun bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Salah seorang di antara kalian diciptakan di penciptanya di perut ibunya 40 hari dalam bentuk sperma bapaknya. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Sperma bapaknya berkumpul dengan sel telur ibunya di rahim ibunya. 80 hari udah jadi darah. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. 120 hari alias 4 bulan. Kemudian diutus oleh Allah malaikat yang mencatat. Berarti malaikat tahu nih. Bikat rizki, rezekinya, ajalnya. Ya, kemudian hidupnya sengsara atau bahagia. Ini ada 4 hal yang malaikat tahu. Ya, malaikat pencatat tadi rezeki di rahim perut ibu. Ada juga malaikat pencatat takdir tahunan kita setiap Lailatul Qadar. 10 hari terakhir di malam yang ganjil di bulan Ramadan. Dicatat itu sama malaikat. Seorang berdoa, nah, bisa itu yang nanti ya ruddu, yang ditolak oleh doa tadi. Mau dia dapat keburukan. Ini yang pertama. Jadi bukan takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Bukan itu yang berubah. Itu sudah jelas. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Gak ada revisi. Nah, yang kedua, seorang hamba ketika dia berdoa, yaitu dengan takdir. Ketika ada hasil dari doa tersebut, Allah ya cegah dia dari berbagai mara bahaya dan seterusnya, dari dikabulkannya doa-doa dia, itu pun juga dengan takdir. Begitu. Simple aja. Jadi beriman sama takdir itu simple, Pak. Udah imani aja, kita beramal, amal kebaikan,
tetap berupaya menghindari keburukan. Selesai. Dibanding kita mikirin, kenapa ya Allah takdirin iblis kafir, kesian amat iblis. Kenapa ya Allah takdirkan Fir'aun kafir, kesian amat Fir'aun. Bermanfaat gak? Gak bermanfaat, malah menimbulkan keraguan di kepala kita dan di keyakinan kita. Nah, inilah yang menimpa kaum Jabriyah dan Qadariyah. Taib, cukup dulu. Taib, apa yang sudah kita bahas di sini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari segala macam musibah, keburukan dan fitnah. Ya, wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.